يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين وأن يسقيك من حوض محمد صلى الله عليه وسلم شربة لا تظمأ بعدها أبدا. Satu tegukan yang bikin kamu tidak akan merasakan haus selama. Ini yang dikatakan telaganya bernama Al-Kautsar. Ketika Rasulullah inna a'tainakal kautsar sholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ada yang menafsirkan makna Al-Kautsar itu adalah telaganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam tafsiran yang lain mengatakan makna Al-Kautsar adalah keturunan yang banyak. Inna a'tainakal kautsar sholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Ketika putra baginda Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim meninggal dunia, maka orang-orang kafir mengatakan bahwa Muhammad abtar. Abtar ini yang keturunannya habis, inggarat ya, nggak punya anak laki-laki. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan inna a'taina, telah dikatakan seperti itu. Allah mengatakan inna a'taina kal kautsar, sungguhnya kami memberikan kepada kamu al-kautsar. Makanya al-kautsar ini ada yang menafsirkan maknanya telaga baginda Rasulullah, ada juga mengatakan keturunan. Inna a'taina kal kautsar washolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, kita minta kepada baginda Rasulullah agar kita diberikan minum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yudkhilakal jannata bighairi hisab. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa masuk surga tanpa hisab. Ya. Masuk surga tanpa hisab ini paling berat, paling sulit. Ada beberapa orang yang masuk surga tanpa hisab. Ya, seperti yang dikatakan di dalam kitab Maulid Ad-Dibai ya. Kata sulusun yadkhulunal jannata bighairi, ada sepertiga daripada umatnya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab. Ya, mudah-mudahan kita masuk seperti ini. Ya. Sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Allahumma ij'alna minhum. Wa sulusun ya'tuna bidzunubin wa khataaya. Apa? Wasulusin yadkhuluna ala kulli hal. Tapi wa yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah. Ya, kita minta juga banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika di dalam surat Al-Sabbihis hasibni hisaban yasira, apa akhir ayat? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Kemudian apa yang kita katakan? Allah Rabbi hasibni hisaban yasir. Ada juga yang mengajarkan bukan itu doanya. Allahumma adkhilni jannataka bighairi hisab. Ya. Biasanya kan Rabbi hasibni hisaban. Nah, itu masih dihisab. Rabbi hasibni, ya Allah hisablah aku dengan hisaban yang mudah. Tapi ada juga yang mengajarkan ada yang lebih lagi. Allahumma adkhilni jannataka bighairi hisab. Allahumma adkhilni jannataka. Ketika dibacakan apa? Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Allahumma adkhilni jannataka bighairi hisab. Nah, itu langsung itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Jadi enggak pakai diinterogasi lagi. Semua orang nanti bakalan diinterogasi, dihisab. Tapi ada orang-orang spesial yang sudah masuk aja langsung tanpa hisab. Yang dihisab oleh Allah. Ya, alladzina, siapa itu yang masuk surga tanpa hisab? Alladzina an'amallahu alaihim, yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka, minan nabiyyin, daripada para nabi-nabi, was-siddiqin, dan orang-orang siddiq, was-syuhada, dan mereka orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Ini kita enggak termasuk mereka semua. Nabi ya bukan, siddiq bukan, syuhada juga bukan, solihin juga enggak. Ya, kita bukan orang saleh. Ya. Kata Imam Syafi'i mengatakan uhibbus salihina walastu minhum.
Ini Imam Syafi'i mengatakan aku cinta kepada orang soleh, sedangkan aku bukan termasuk golongannya. Kalau Imam Syafi'i bukan orang soleh, kita orang apa lah? Ya. Tapi ini ketawaduan Imam Syafi'i mengatakan uhibbus salihin, aku cinta kepada orang soleh, walastu minhum, aku bukan tergolongan dari mereka, bukan golongan mereka. Uhibbus salihina walastu minhum, la'alla an anala bihimus syafa'ah. Mudah-mudahan aku dapat syafaat mereka dengan cinta. Ini pentingnya cinta kepada orang soleh. Cinta kepada orang soleh, menjalin hubungan dengan orang-orang soleh, mengharap mudah-mudahan kita dapat syafaat dari mereka. Perlu kenal dengan orang-orang baik. Ya, kalau kita kenal dengan orang-orang baik, mudah-mudahan nanti di akhirat kita bisa bisa minta pertolongan. Kita bilang, ya wahai fulan, wahai orang soleh, kenal ana gak? Ingat gak sama ana? Ana dulu teman ente dulu, ana begini begitu. Mudah-mudahan dia bisa ingat sama kita dan bisa menyelamatkan kita. Ya. Orang soleh. Tetapi ketika Imam Syafi'i mengatakan uhibbus salihina walastu minhum, dijawab sama muridnya, tuhibbus salihina wa anta minhum. Kata wahai Imam Syafi'i, engkau cinta kepada orang soleh, sedangkan engkau juga adalah termasuk di antara mereka. Wa takrahu man bida'atuhul ma'asi hamakallah min tilkal ma'asi. Engkau tidak senang kepada orang yang ahli perbuatan maksiat, dan Allah telah menjaga engkau. Semoga Allah menjaga engkau daripada kemaksiatan. Nah itu kita paling enggak bukan golongan nabi, bukan siddiqin, bukan syuhada, bukan salihin. Paling tidak kita di Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai situ saja untuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Tapi dilanjutkan wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka yang berkawan berdekat dengan para orang-orang tersebut yang disebutkan tadi, mereka juga akan mendapatkan surga tanpa hisab. Jadi kita perlu mendekati cinta kepada orang-orang yang saleh. Fa innaka idza ahsanta dhanna billah, kata Ali bin Hasan al-Athari mengatakan, sesungguhnya apabila engkau memperbaiki dugaanmu, sangkaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rajauta an yaf'ala laka dzalika fa'alahu, dan engkau mengharap kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah, kita berdoa minta ini minta itu, banyak-banyak permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala akan urusan akhirat, kita husnudzan dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengkabulkannya. Ya. Memberikan apa yang kita minta. Ud'uni astajib lakum. Allah sudah berjanji kalau kita minta dengan sungguh-sungguh, pastinya kita akan diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mintanya juga perlu maksa. Ya, jangan berdoa, ya Allah berikan saya ini, tapi hatinya kemana-mana. Allah Rasul mengatakan, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Allah itu suka, senang kepada orang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan maksa, dengan penuh keyakinan. Kan angkat doa tapi pikirannya kemana-mana, matanya doa dengan sungguh-sungguh. Ya, pahami doa-doanya itu biar lebih khusyuk memintanya kepada Allah. Ya. Fa innaka idza ahsanta dhanna billahi ta'ala wa rajawta an yaf'ala laka dzalika fa'alahu wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Dan itu suatu hal yang tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah untuk mengkabulkan apa yang kita minta, yang kita inginkan. Qala ta'ala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la tagnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innallaha huwal ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang mereka boros daripada diri mereka. Maksudnya mereka gampang untuk melakukan banyak dosa, kemaksiatan. La tagnatu min rahmatillah, jangan sekali-kali kau putus asa daripada rahmatnya, daripada ampunannya Allah. Jangan pernah putus asa. Ya Allah, dosanya udah terlalu banyak, Allah gak bakal ngampun. Nah ini putus asa. Ini syaitan seperti itu. Syaitan selalu membuat manusia putus asa. Ini godaan syaitan. Kita jangan pernah merasa putus asa. Wah, ini maksiat mulu, banyak dosa, ini rusak, kena hancur, ini bakalan masuk neraka. Lah, salah itu. Enggak ada. Allah kita mengajarkan doa, kita diajarkan doa, Allahumma maghfiratuka awsa min dunubina wa rahmatuka arja indana
min amalina. Allahumma ya Allah, maghfiratuka ausa. Ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min amali, dan rahmatmu lebih kami harapkan daripada amal kita. Kita beramal, jangan kita ngarep bakalan masuk surga dengan amal kita, tetapi lebih daripada itu kita ngarep agar kita bisa selamat daripada azabnya Allah dan masuk ke dalam nikmatan surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ceritakan dulu ada di zaman Bani Israel yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di suatu tempat yang dia ibadah, di sampingnya selalu ada air yang mengalir dan buah apel yang numbuh setiap hari satu. Makan dari situ aja. Ibadah sekian ratus tahun. Kemudian ketika dihisab, katanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, masukkan ini hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada malaikatnya, masukkan ke surga dengan rahmatku. Dia bilang, bal bil amali ya Allah. Masukkan aku surga dengan amalku ya Allah. Aku sudah sekian tahun aku beribadah kepadamu, kenapa harus masuk surga dengan rahmatmu, tidak dengan amalmu, tidak dengan amalku, katanya. Katanya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kalau begitu wahai malaikat, timbang satu nikmat satu mata aja.